Meski kadar air tidak mengalami perubahan usai dikocok, namun saya tetap bertanya-tanya, tepatkah penggunaan etanol di Indonesia? Karena sifat alami dari etanol adalah higroskopis atau dapat menyerap air dari udara, sehingga dengan kelembapan udara yang tinggi, membuat penggunaan etanol dapat menyebabkan tingginya kandungan air dalam bensin. Hal inilah yang belakangan jadi keluhan sejumlah pelanggan Yadi, terutama mereka yang menggunakan bensin dari SPBU pemerintah. Dengan kandungan etanol 3,5% saja, banyak tangki yang berkarat. Lantas bagaimana dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan kandungan etanol hingga 10%? Di mesinnya juga buat pembakaran kayak di busi itu hitam. Nah, pas udah begitu dicek, dibuka itu rata-rata biasa ada air kayak gitu. Ya, air itu kan bisa dari bensin apa karena dia nguap apa gimana, kan kita juga belum tahu kalau buat ke situnya. Cuman biasanya tuh kalau habis dikuras sama segala macam, kita ganti lagi, itu alhamdulillah normal lagi. Gitu. Kadang mereka tuh biasa ngisi di pomnya, pom besar kayak gitu, terus kadang-kadang dia kalau waktunya ngantor kan mepet apa gimana, buru-buru bisa dieceran juga. Iya ngaruh banget. Ngaruh banget. Bensin itu buat performa mesin ngaruh. Gitu. Kan lagi motor-motor sekarang juga nggak kayak motor-motor dulu bandel-bandel. Motor-motor sekarang kan ya ringki-ringki lah. Pembakaran itu harus benar-benar yang bagus. Salah satu pelanggan setia Yadi, siang ini datang ke bengkel dan mengeluhkan kendaraannya. Faris yang selalu merawat motornya, merasakan turunnya performa mesin dari motor yang ia gunakan sehari-hari. Mas, ini dalam keadaan seperti apa sih motornya sekarang? Jadi sebenarnya kayaknya motor nggak ada yang berubah dari sisi mesin dan lain sebagainya. Cuman karena kita lagi susah banget kan dapetin bensin kuning, nah saya coba pakai brand merah. Nah hasilnya kayak gini nih, jadi performa mesin turun dan mesin jadi agak berebet-berebet. Selama ini tuh masnya tuh pengguna bensin swasta? Iya, Gak betul. pernah ngisi bensin dari SPBU pemerintah sama sekali? Pernah kalau dalam momen-momen kepepet aja. Berarti terasa banget ya bedanya ya? Terasa banget. Gitu. Contohnya kayak apa tuh? Pertama dari performa mesin kali ya, yang biasanya mesin lebih responsif gitu dan mesin terasa lebih dingin. Nah sekarang mesin jadi lebih turun, agak berebet, terus juga jadi lebih gampang panas mesinnya. Tapi secara pengguna, saya kan merasakan perbedaan dari bensin swasta ke bensin dalam negeri gitu ya. Perbedaannya cukup signifikan, dan yang sekarang saya rasain motor saya jadi bermasalah. Sebenarnya, para pengguna bensin milik swasta bukan tak mau mendukung produk dalam negeri. Namun yang dikeluhkan ialah kualitas bensin yang selama ini dinilai kurang memuaskan. Semoga pemerintah bisa ngelihat ini sebagai sesuatu yang serius gitu. Bisa memperbaiki ini secepatnya. Kenapa? Karena mungkin yang merasakan hal sama seperti saya bukan cuma saya gitu. Kita bukan yang nggak mau support bensin dalam negeri, kita benar-benar siap support 100% gitu. Asal pom bensin dalam negeri juga siap support kita 100% dalam segi quality kayak gitu. Jadi saya rasa nggak apa-apa untuk berpaling, asal dari sisi quality tolong betul-betul diperhatikan. Kenapa? Karena saya rasa ketika kita memakai bensin dari dalam negeri, toh juga akan kembali baik untuk kita juga gitu. Tapi ya itu dari sisi kualitas tolong diperbaiki gitu. Jangan, sekarang ini kan statusnya semua serba dihalangin ya gitu. Tapi tanpa memperbaiki quality, jadi buat apa? Merasa penasaran, saya mencoba untuk menggali lebih dalam terkait akar masalah penggunaan etanol ini. Karena faktanya, sudah banyak negara yang menggunakan etanol sebagai campuran pada BBM. Seperti Brazil, India, Thailand, Uni Eropa, Tiongkok, hingga Amerika Serikat. Mungkin kita lihat analoginya seperti air putih ya. Nah air putih itu apakah mau dijadikan sirup, atau misalkan sirupnya mau warna merah, atau misalkan warna hijau. Nah base fuel tadi, ya, karena sifatnya tadi base fuel, maka dia akan sesuai dengan kebutuhan
kalori ataupun energi yang dihasilkan. Nah, ketika misalkan kalori dan energinya itu tidak tercampur oleh kandungan etanol, maka itu akan memperoleh energi yang optimum. Nah, ketika misalkan ditambahkan etanol itu menjadi intensitasnya jadi ada ya. Nah, biasanya untuk meningkatkan RON ataupun kemampuan dari dia untuk memboosting tenaga, katakan ditambah sekitar lebih dari 3%, itu oke. Tetapi kalau misalkan ditambah jadi lebih banyak, itu tenaganya menjadi berkurang. Misalkan ketika campuran renewables, etanol dicampur dengan gasolin, misalkan 10%, 20%, 15%, reduction emission-nya itu bertambah, nah tetapi tenaganya agak sedikit berkurang. Ketika misalkan campurannya itu semakin ditambah, katakan tadi etanolnya tadi, maka emisinya itu akan semakin berkurang, tetapi tenaganya agak sedikit berkurang, tetapi kita lihat dia akan lebih sustainable. Mungkin yang harusnya bisa melakukan tes itu ya pemerintah ya, untuk melihat standarisasi. Mungkin nanti diakui dan lain-lain, sehingga standarisasinya itu jelas. Tetapi jika kita ingin melihat standarisasi yang paling konkret, nah ya hanya pemerintah, karena pemerintah yang memiliki aturan dan juga menjustifikasi bagaimana standarisasi layanan yang diberikan oleh perusahaan itu kepada masyarakat. Selain soal kandungan etanol, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru saja membuat keputusan yang tidak kalah kontroversial. Pemerintah secara resmi melegalkan ribuan sumur rakyat yang selama ini dianggap liar. Nah, dalam rangka itu selama ini usaha rakyat ini sudah ada sumur-sumur ini. Tapi mereka nggak punya legal, mohon maaf kadang-kadang dikejar oleh oknum-oknum. Maka dengan permen ini, semuanya sudah bisa kita lakukan. Sumur rakyat ini nantinya akan dikelola oleh koperasi, UMKM, maupun badan usaha milik daerah. Hingga kini, Kementerian SDM mencatat sebanyak 45.000 sumur masyarakat di seluruh Indonesia. Dari puluhan ribu, ada 6 daerah yang memiliki jumlah sumur rakyat terbanyak, yakni Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tapi bagaimana dengan faktor keselamatan dan kualitas minyak yang dihasilkan? Seperti yang terjadi di Dusun Gendono, Blora, Jawa Tengah pada Agustus 2025. Sumur minyak tradisional yang berada di tengah permukiman meledak dan menewaskan 4 orang warga. Petugas gabungan membutuhkan waktu berhari-hari untuk memadamkan kobaran api. Saat kejadian, para korban yang merupakan ibu-ibu sedang berada di lokasi untuk mengambil sisa luapan minyak mentah. Dalam sehari, mereka bisa meraup hingga Rp40.000. Selama kebakaran, warga yang berada di dekat lokasi pun terpaksa mengungsi ke penampungan maupun rumah kerabat di luar dusun. Sebelum terbakarnya sumur minyak di Dusun Gendono, tim Indonesiaku pernah menyambangi Desa Wonocolo dan Diangilo di Kabupaten Bojonegoro. Setiap harinya, warga di Desa Wonocolo mengambil minyak dengan cara yang sangat sederhana, menggunakan mesin mobil dan rik-rik dari kayu jati. Terdapat 300 sumur tradisional atau yang disebut lubang oleh warga sebagai tempat pengambilan minyak bumi. Jadi ini adalah aktivitas pertama dari proses pengolahan minyak di Desa Wonocolo, pusat pertambangan minyak. Jadi pertama-tama ini kita harus memisahkan dulu minyak dari air agar tidak meledak saat dimasak nanti. Setiap harinya, satu lubang dapat memproduksi sampai 10 ton minyak bumi. Produksi minyak ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Wonocolo. Lebih dari 70% warga di sini mengandalkan mata pencaharian dari minyak. Meskipun begitu, produksi minyak bumi di Desa Wonocolo sedang menurun. Itu dapat banyak dulu, tapi sekarang satu hari itu cuma dapat berapa? 1 drum. 1 minggu itu cuma gajian 150.000. Dalam 1 minggu? 1 minggu ya.
Siapa sangka, penambangan minyak di Desa Wonocolo berasal dari zaman Belanda. Sejak saat itu, bisnis penambangan minyak dilanjutkan secara turun-temurun. Contoh kecil, ini yang hasil dari Belanda. Oh, ini udah lama ya, Pak ya? Yang besar itu murni real zaman Belanda. Sampai sekarang masih aktivitas, masih bisa membantu perekonomian masyarakat di sini. Dan di sini mungkin satu hari pengambilannya 2 kali, pagi sama sore. Sumur di Wonocolo merupakan sumber minyak yang paling dangkal di seluruh dunia. Pada beberapa lokasi, warga bahkan bisa mendapatkan minyak dengan melakukan pengeboran sedalam 200 meter. Jadi ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk menimba tanah, namanya seling. Dan ini harus diluruskan untuk dipasang di sebelah sana nanti. Dan ini juga ada penandanya ya Pak ya? Iya, yang bagian ini adalah penanda kalau misalnya minyak itu udah ketarik, betul ya Pak ya? Dan bisa dilihat ini tuh ada sedikit kawat-kawat yang agak tajam, jadi saat meluruskan harus hati-hati ya Pak ya? Iya, hati-hati. Lo pernah ketusuk nggak Pak kawat kayak gini? Ya pernah dulu, pernah. Pernah ya? Seling menjadi alat utama untuk mengeluarkan minyak tanah. Kemudian seling dihubungkan dengan sebuah tabung yang dikelola oleh seorang operator. Jadi untuk tiang nyogroknya ini meskipun kelihatannya mungkin nggak sebesar itu ya, tapi ini cukup berat juga sih. Bisa dibilang mencapai 15 kg. Dan ini tuh meskipun terlihat seperti tahapan yang mudah, tapi justru ini adalah tahapan yang sangat krusial. Karena kalau misalnya tidak dilakukan, nanti minyaknya bisa turun ke bawah dan tidak bisa kami manfaatkan. Gitu kan ya Pak ya? Iya. Minyak yang sudah diambil kemudian dipisahkan dari air. Jika sudah selesai, minyak dibawa ke tempat proses penyulingan. Jadi ini adalah proses penutupan dengan tanah agar uap dari penyulingan minyaknya tidak keluar, karena misalnya jika keluar minyak itu bisa dimasaknya lebih lama, yang biasanya membutuhkan waktu 3-4 jam, mungkin akan lebih gitu. Dan setelah dimasak ini minyak akan berubah menjadi solar. Proses penutupan tempat uap dengan tanah harus dilakukan dengan hati-hati. Dol Kosim pernah menyaksikan adanya ledakan di tempat penyulingan. Nanti ngumpul. Pernah nggak Pak tapi kejadian kayak gitu? Nggak pernah, tapi orang-orang sering apa? Sering meledak itu. Oh, sering meledak ya. Yang namanya pekerjaan apalagi ini secara tradisional Mbak, ya mungkin tingkat keselamatannya kadang kecerobohan ya pasti ada, cuma tidak terlalu fatal. Mungkin contoh kecil ya secara tidak langsung mungkin terjadi kebakaran yang kecil ya wajar lah. Sembari menunggu minyak bumi diolah, para buruh beristirahat. Di sana, buruh disuguhi makanan dan kopi oleh Bu Murti, pekerja rumah tangga. Ia adalah seorang ibu dari salah satu penambang minyak di Desa Wonocolo. Itu penghasilannya cukup nggak sih Bu buat sehari-hari? Ya cukup, nggak cukup, kadang-kadang ya kurang. Setelah beristirahat, kami kembali untuk mengecek apakah proses penyulingan sudah selesai atau belum. Jadi ini adalah hasil dari minyak yang melalui proses penyulingan. Dan di 2 dirigen pertama hasilnya adalah minyak tanah disusul dengan 4 dirigen yaitu solar. Minyak yang sudah jadi kemudian disortir untuk dikirimkan ke pengepul. Uniknya, warga Desa Wonocolo tidak ada yang menggunakan solar buatan lokal untuk kendaraan pribadi. Mereka lebih memilih membeli solar di SPBU terdekat, karena solar buatan lokal justru memiliki harga yang lebih mahal. Oh, ini solar yang dari sini ya Pak ya? Bisa dilihat. Ini terdapat perbedaan warna yang jelas. Jadi ini adalah minyak solar dari Desa Wonocolo dan ini adalah minyak solar dari SPBU. Nih, jika dibandingkan kanan kiri, terlihat sekali warnanya. Yang sebelah kanan ini warna biru, sedangkan yang ini adalah coklat dan di atasnya sedikit ada berbusa.
Biasanya, pembelinya adalah pembeli borongan, namun terkadang ada pembeli eceran. Jadi dari 2 jerigen ini semuanya dihargai 400.000 dan ini masih harus dibagi lagi dengan pemilik lubang dan buruh dan operator dari minyak ini. Nih ya Mas, saya kembalikan. Ya. Produksi minyak yang massal di Desa Wonocolo membuat siapapun yang melihatnya mempertanyakan bagaimana kondisi dari limbah pengolahan minyaknya. Jadi ini adalah limbah dari proses pengasakan minyak mentah. Ini namanya batu kreng yang bisa diolah kembali menjadi batu briket. Limbah pengolahan minyak berupa batu kereng tidak akan terbuang secara cuma-cuma, karena batu kereng ini dikumpulkan untuk kemudian diambil oleh pengepul. Bisa jangan ditutup kan, kasihan sama masyarakat kecil, gimana mau makan aja nggak cukup. Wilayah Sumatera Selatan juga memiliki banyak sumur minyak yang dikelola oleh warga setempat. Tim Indonesiaku mendatangi Kecamatan Babatoman di Kabupaten Musi Banyuasin. Suara deru motor dengan kecepatan tinggi yang bersahutan dengan mesin diesel menjadi tanda aktivitas pertambangan minyak tradisional yang ada di sini. Ratusan sumur bor tersebar di setiap sudut wilayah yang dulunya adalah kebun karet. Awalnya, warga menambang di sumur minyak peninggalan Belanda yang dikelola sebelum tahun 1970. Namun perlahan warga mulai membuat sumur tradisional untuk mendapatkan minyak yang ada di sekitarnya. Biasanya, untuk membuat satu sumur baru dibutuhkan dana sebesar 70 juta rupiah. Selain untuk membeli berbagai peralatan, biaya untuk menyewa alat bor juga cukup mahal. Tak heran bila setiap sumur yang ada di wilayah ini dimiliki oleh beberapa orang yang bergabung dalam sebuah kelompok. Setiap kelompok biasanya memiliki 1 atau 2 orang pemolot atau operator yang menarik minyak bumi dari dalam tanah. Sebenarnya ngeri juga, macam mana lah mencari kan? Butuh makan. Karena keterbatasan alat, warga tidak bisa menggali lebih dari 300 meter. Alhasil, minyak semakin sulit untuk didapat. Selain itu, keberadaan sumur antar kelompok yang saling berdekatan membuat mereka berlomba untuk mendapat rembesan minyak yang ada. Tak heran, sumur tradisional ini rata-rata hanya berumur 3 bulan. Setelah itu, mereka harus mencari titik yang baru. Ada banyak sisa genangan minyak mentah di sekitar area penambangan. Walau sudah tidak terpakai, limbah minyak ini justru menjadi ladang rezeki bagi warga lainnya. Mereka adalah para ibu rumah tangga yang mencoba untuk memperoleh penghasilan tambahan. Hasil yang tidak mencukupi dari kebun karet dan menjadi buruh di perusahaan membuat mereka harus bergelimang minyak mentah. Dengan bermodal kelambu usang, mereka menjaring minyak mentah di sungai kecil dekat lokasi penambangan. Bahan kelambu yang menyerap minyak memudahkan mereka untuk memisahkan minyak dari air. Walau hanya mengais sampah, para ibu ini harus kucing-kucingan dengan pemodal. Mereka harus menanti aliran minyak hingga benar-benar keluar dari titik penambangan. Jika tidak, mereka akan ditegur pemilik tambang dan dituduh mencuri. Walau pemerintah sudah melegalkan sumur minyak rakyat, Dewi tetap merasa takut jika ladang penghasilannya mendadak ditutup. Kalau bisa jangan ditutup kan, kasihan sama masyarakat kecil, gimana mau makan aja nggak cukup. Udah ada kayak gini aja masih banyak yang kurangan kan, apalagi kalau nggak ada kerjaan. Kami mengikuti Dewi membawa limbah emas hitam ini untuk diolah. Setelah terpisah dari minyak bersih, mereka akan mencampur dengan cairan khusus untuk mengencerkannya. Lalu akan dicampur kembali dengan minyak murni agar bisa tetap terjual. Untuk setiap liter minyak buangan, Dewi hanya memperoleh Rp1.000. Dalam sehari, Dewi dan pemeras minyak lainnya dapat memperoleh hingga 70 liter minyak buangan. Jumlah ini nyatanya mampu menyambung asa keluarga mereka. Sejak tahun 2008, Indonesia sudah menjadi negara pengimpor atau net importir minyak mentah dan olahannya. Jumlah subsidi yang digelontorkan pun tak main-main. Pada tahun 2025, pemerintah menganggarkan subsidi BBM dan LPG 3 kg sebesar Rp113,6 triliun.
Tidak heran jika pemerintah terus berupaya membuat bahan bakar terbarukan seperti etanol dan biodiesel. Sayangnya, sosialisasi yang mepet membuat banyak penolakan dari masyarakat. Jika nanti jadi diterapkan, etanol yang berbahan tebu, singkong, dan jagung seharusnya dapat menggerakkan roda ekonomi para petani. Kita mendukung energi bersih dan terbarukan, tapi pemerintah juga perlu menyiapkan masa transisi yang cukup agar semuanya dapat berjalan lancar.